أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء
tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم
nasa salasata ayyamin illa ramza. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله العظيم. Terjemah surah Ali Imran ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. 22. Mereka itulah orang-orang yang pekerjaannya di dunia dan di akhirat sia-sia, dan mereka tidak memperoleh penolong. 23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran. 24. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. 25. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat, yang kejadiannya tidak diragukan lagi, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizolimi atau dirugikan. 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh engkaulah maha kuasa atas segala sesuatu. 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya, sebagian mufassir memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur dan telur dari anak ayam. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. 28. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya dan hanya kepada Allah tempat kembali. 29. Katakanlah, jika kamu sembunyikan atau kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri atau siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. 34. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui. 36. Maka ketika melahirkannya dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam,
dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. 37. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk, menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Ayat 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." 39. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman. Maksudnya adalah membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kata kun, jadilah tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang yang saleh. 40. Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul." Allah berfirman, "Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." 41. Zakaria berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku satu tanda." Mohon maaf, kita sampai kepada ayat 41 membacakannya. Zakaria berkata, "Wahai Tuanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari." Baik, kita bacakan sekarang Asbabun Nuzul atau hadis seputar ayat, bukan Asbabun Nuzul, hadis seputar ayat. Itu ayat 21 dan 22. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibru atau sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Asbabun Nuzul ayat 23 sampai 24. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang Yahudi di suatu tempat pendidikan Taurat dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Naim bin Amir dan Haris bin Zaid lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa agamamu wahai Muhammad?" "Aku mengikuti agama Ibrahim." Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ibrahim itu menganut agama Yahudi. Jika begitu mari kita buktikan di dalam isi Taurat." Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka enggan, maka turunlah kedua ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir. Ayatnya adalah, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran." 24. Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja." Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ayat 26. Qatadah radhiyallahu an berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar Raja Romawi dan Persia menjadi penganut agama Islam. Lalu turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, "Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Hajjaj
bin Amir, sekutu para tokoh Yahudi, atau Ka'ab bin Ashraf, Ibnu Abi Huqaiq, dan Qais bin Zaid telah berhasil menghasut segolongan kaum Ansar agar murtad dari Islam. Mengetahui hal itu, Rifa'ah radhiyallahu an, Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, dan Sa'id bin Hasmah radhiyallahu an mengingatkan segolongan kaum Ansar itu, jauhilah orang-orang Yahudi itu dan jangan tinggal bersama mereka. Namun orang-orang Ansar itu menolak peringatan tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir, ayatnya adalah, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Asbabun nuzul ayat 31 dan 32. Hasan al-Basri radhiyallahu an berkata, suatu saat pada masa Rasulullah SAW, sekelompok orang berkata, wahai Muhammad, demi Allah, sungguhnya kami amat mencintai Tuhan kami. Allah lalu menurunkan kedua ayat ini sebagai tuntunan bagi orang-orang yang ingin mencintai Allah, yaitu mencintai utusannya dan berpaling dari kekafiran. Hadis riwayat Ibnu Munzir. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 32, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Hadis seputar ayat 31 dan 32, dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalannya tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 35 dan 37. Satu dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, anakku lahir pada malam ini dan aku beri nama dia Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW sembari bertanya, wahai Rasulullah, anakku lahir pada malam kemarin, aku berikan nama siapa dia? Rasulullah SAW menjawab, berikan dia nama Abdurrahman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis seputar ayat 38 sampai 41. Rasulullah SAW bersabda, dijadikan kecintaan padaku dari dunia kalian, yaitu minyak wangi dan wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, itu yang kita bacakan. Semoga ada manfaatnya untuk kita yang membacakan maupun yang mendengar. Semoga Allah memberikan pahala untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.